Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, di tangan gue ini adalah iPhone 12 mini yang udah gue pakai selama 3 bulanan lebih teman-teman ya. Jadi di video kali ini sebenarnya gue tuh pengen sharing ke kalian kekurangan dari iPhone 12 mini di tahun 2025. Jadi hal yang gue sharing ke kalian ini itu sebagai deal breaker kalian sebelum kalian memutuskan untuk mencari varian iPhone 12 mini teman-temannya. Nah, jadi di sini guys ya ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari iPhone 12 mini. Sebelum kita masuk ke bagian kekurangannya, gue juga pengen sharing ke kalian kenapa sih gue tuh suka banget ya dengan iPhone 12 mini ini. Karena yang pertama-tama bentuknya yang kecil seperti ini tuh menurut gua secara pribadi adalah sebuah smartphone yang sangat-sangat efektif ya bagi gua secara pribadi untuk mengoperasikan dengan satu jari teman-teman. That's why gue tuh memang suka banget dengan iPhone-nya, bentukannya tuh di bawah 6,1 inci. Dan kebetulan untuk iPhone 12 mini ini tuh bener-bener kecil banget ya dengan bentang layar yang menurut gua masih mungil banget teman-teman ya. Sejujurnya kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri bentang layarnya itu cuma 5,4 inci teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi itu memang sangat kecil. Sebelumnya gue tuh suka banget dengan yang namanya iPhone 11 Pro, kalau nggak salah itu di angka 5,8 inci. Tapi ternyata kalau untuk iPhone 12 mini ini lebih kecil ya, di angka 5,4 inci, yang memang gue tuh suka banget mengoperasikan iPhone ini dengan satu jari seperti ini teman-teman ya. Karena bagi gue secara pribadi iPhone yang tipis kecil itu gue suka banget. Emang udah preferensi gue secara pribadi dari dulu teman-temannya, apalagi pas rilis iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 itu gue suka banget secara pribadi guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman, hal pertama yang harus menjadi perhatian kalian sebelum meminang iPhone 12 mini ini adalah dari sisi baterai teman-temannya. Nah, kalau untuk baterai di iPhone 12 mini ini tuh sangat-sangat kecil, kalau nggak salah itu cuman di angka 2200-an mAh, atau kalau nggak salah 2227 mAh teman-teman ya, sekitaran begitulah. Yang menurut gue secara pribadi di tahun 2025 ini udah nggak layak sama sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau main Mobile Legends, mau main PUBG, atau bahkan cuman sekedar sosial media, untuk iPhone 12 mini ini SOT sehari-harinya tuh sangat rendah teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, gue ajakin kalian untuk lihat SOT gue sehari-hari teman-temannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk SOT gue tuh di angka 5 jam 5 menit teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau misalkan kalian lihat last 10 days-nya, di sini gue rata-rata sehari itu cuma pakai 3 jam, maksimal 3 jam setengah sih. Ini harus gue akui ke kalian karena memang iPhone ini tuh cuman gue pakai untuk buka WhatsApp kerjaan, kemudian untuk buka Google Maps teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri pemakaian gue tuh rata-rata cuma WhatsApp dan Facebook serta IG. Sesekali gue memang cuma pakai buat Maps biar pas gue ketemu sama klien gue tahu alamatnya di mana teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi baterai teman-temannya, gue rasa ini menjadi salah satu pertimbangan yang besar banget buat kalian sebelum meminang iPhone 12 mini ini. Karena dia bentuknya yang tipis dan kecil seperti ini, otomatis nggak bisa mensupport baterai yang besar teman-teman. Jadi buat kalian yang membutuhkan baterai yang besar dan aktif banget, iPhone 12 mini ini nggak cocok buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk secondary, ini masih sangat bagus teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk untuk hal yang kedua menjadi deal breaker dari iPhone 12 mini ini, itu adalah dari sisi layar. Layar ini masih support 60 Hz doang teman-temannya kalau untuk refresh rate. Tapi kalau untuk 120 Hz sabar dulu teman-temannya, iPhone 12 mini ini masih di angka 60 Hz. Jadi buat kalian yang udah terbiasa dengan iPhone yang refresh rate-nya tuh 120 Hz atau Android yang udah 120 Hz, kalian kalau pakai 12 mini ini gua rasa nggak cocok sama sekali teman-teman ya. Buat kalian yang udah terbiasa dengan 120 Hz, gue rasa kalau untuk iPhone 12 mini ini udah nggak cocok banget sama kalian teman-teman. Bahkan mungkin kalian akan ngerasa kayak, oh mata gue rada-rada picek nih nonton YouTube di 12 mini karena ini masih di angka 60 Hz teman-temannya. Itu harus gue tekankan ke kalian biar kalian tahu kalau misalkan kalian memang sudah terbiasa dengan 120 Hz teman-temannya, atau bahkan di angka 90 Hz, gue rasa kalau untuk 60 Hz ini udah nggak cocok sama sekali buat kalian. Cuman kalau gue secara
pribadi ya. Kalau untuk Apple 60Hz itu juga masih sangat enak-enak aja. Kalian bisa lihat sini gue buka YouTube dan menurut gue memang masih lancar teman-temannya. Tapi di sini gue harus secara jujur buat kalian, deal breakernya juga adalah masih di angka 60Hz refresh rate-nya yang udah nggak relevan dengan tahun 2025. Buat kalian yang memang suka refresh rate-nya tinggi, gue rasa untuk iPhone 12 mini ini bukan menjadi pilihan yang bagus buat kalian teman-teman ya. Untuk hal selanjutnya yang menjadi deal breaker adalah dari sisi kamera teman-teman ya. Kalau menurut gue secara pribadi buat kalian yang lagi pakai iPhone 11, iPhone XR atau iPhone XS sekalian teman-teman ya, upgrade ke iPhone 12 mini itu untuk kameranya nggak terlalu signifikan jauhnya, apalagi buat yang pakai iPhone 11. Buat kalian yang pakai iPhone 11 tiba-tiba pengen upgrade ke iPhone 12, gue rasa nggak cocok sama sekali ya, karena sebenarnya untuk upgrade kameranya itu sangat minim ya dari iPhone 11 ke iPhone 12. Kalau nggak salah itu cuma di HDR recording dan juga night mode di time lapse teman-teman ya, tapi sisanya tuh menurut gua secara pribadi sama-sama aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan gua pakai iPhone XR, gua pakai iPhone 11, iPhone 12 ini udah pasti gua skip. Dan buat gua yang pengguna Android tiba-tiba pengen pakai iPhone, untuk iPhone 12 mini sendiri, untuk dari sisi kamera gua bisa bilang kamera di 12 mini ini biasa aja teman-temannya. Lumayan berwarna, nggak pucet-pucet banget, tapi gua rasa masih akan ada banyak pilihan yang lebih baik daripada 12 mini ini kalau untuk dari sisi kamera. Nah, tapi buat kalian yang bukan kalangan profesional, iPhone 12 mini ini more than enough sih kalau untuk di sisi kameranya. Buat konten sederhana itu masih oke, buat video-video santai itu juga masih bagus. Tapi buat profesional, gue rasa iPhone 12 mini ini udah nggak cocok sama sekali dan nggak gue rekomendasiin teman-teman ya. Selanjutnya kekurangan dari iPhone 12 mini adalah dari sisi layar yang menurut gua secara pribadi itu terlalu kecil. Rata-rata orang di dunia ini mostly kebanyakan itu menyukai iPhone dengan layar yang lega dan luas. Jadi kalau misalkan pengen main game ataupun sekedar untuk nonton film itu lega banget ya feelingnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan iPhone 12 mini ini untuk nonton, untuk main game, gua rasa feelingnya tuh udah nggak enak sama sekali. Jadi buat kalian yang memang pengen pakai iPhone tiba-tiba dari Android, gua rasa nggak cocok sama sekali kalian pakai iPhone 12 mini, karena rata-rata kalau untuk Android sendiri itu besar banget ya. Kalau untuk iPhone-nya minimal dia besar banget ya, ukuran smartphone-nya minimal di angka 6,1 inci kalau nggak salah teman-teman ya. Apalagi di compare dengan iPhone 12 mini ini cuma 5,4 inci, nggak rekomendasi sama sekali teman-teman ya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa gue share ke kalian terlepas dari kekurangan basic atau yang general seperti masih menggunakan USB-C teman-teman ya. Kemudian kalau untuk pengecasannya masih di angka fast charging 20 watt yang nggak kenceng-kenceng banget. Hal-hal seperti itu harus gua share ke kalian biar kalian tuh bisa notice sebelum kalian ngerasain iPhone 12 mini itu keren dan langka dan ingin kalian beli. Kalian harus sadari dulu untuk dari sisi efektivitas yang bisa kalian dapatkan dari iPhone 12 mini ini teman-teman ya. Dengan kekurangan-kekurangan yang sudah gue sebut, gue bisa bilang sebetulnya iPhone 12 mini ini udah nggak cocok banget buat kalian yang mobile dan butuh baterai besar dan juga orang yang aktif. Jadi kalau untuk pemakaian sekadar pemakaian hemat, pemakaian ringan dan santai, sekendari iPhone atau sekendari phone kalian, gua rasa iPhone 12 mini ini cocok. Nah, tapi kalau kalian orang yang aktif, untuk iPhone utama kalian nggak cocok sama sekali. Overall gue masih sangat suka dengan iPhone 12 mini ini karena memang gue cuma pakai buat kantoran, alias pakai santai-santai dan ringan-ringan saja teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue, bang gue main game nggak di sini, kalian bisa lihat sendiri gue sama sekali nggak ada install yang namanya game teman-teman, karena memang cuma buat kantor aja guys ya. Sekian yang bisa gue share ke kalian. Jadi buat yang nanya ke gue, bang iPhone 12 mini kekurangannya apa, di sini gue jabarkan secara detail buat kalian dan juga dari experience gue secara pribadi teman-temannya. Tapi yang paling mengganggu dari 12 mini ini sendiri sebenarnya kalau bukan dari sisi baterai sih, gue lebih dari sisi notch-nya. Gue kurang suka yang notch-nya gede seperti ini teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.